Sasako, Sasayanko, Papua. Saat ini saya ada bersama rekan saya, sahabat saya, teman seangkatan di SMA, alumni SMA 417 Rui, tahun 90, Pak Robert Sineri, waktu itu di jurusan MIPA, saya di IPS. Ya. Luar biasa Tuhan mengantar rekan kami dan bisa melahirkan inovasi dan kreativitas dari pendidikan yang dialami UGM, Universitas Gadjah Mada. Pak Robert, ini kenapa awalnya bisa menciptakan kompor dengan jenis ini? Apa latar belakangnya? Ini latar belakang terdorong dari ucapan terima kasih kepada Mama Kekasih. Sekian generasi ganti generasi, belum ada perubahan di Tungku. Belum ada perubahan di Tungku ya, karena orang tua kita selalu masak makanan di Tungku ya, kena asap ya. Dengan metode yang ada yang sangat sederhana. 3 batu, 2 besi. 3 batu, 2 besi. Dan itu menjadi kearifan lokal, pengetahuan tradisional yang diturunkan oleh orang tua kita. Ya, benar. Saya bilang sama Mama begini, Mama, untuk tahun pertama saya pulang dari Jogja, saya berikan hadiah buat Mama, yaitu dengan mendesain sebuah kompor yang sederhana buat Mama. Sebenarnya ini desain ini tidak ada diajarkan di perkuliahan karena saya jurusan teknik sipil. Begitu saya lihat ada masalah dengan orang tua, masa orang tua menghadapi masalah begitu yang terus sama maka itu lahirlah ide untuk mendesain kompor ini. Setelah jadi kompor yang ada ini, itu pun juga saya ambil dari drum bekas yang ada di pinggir yang ada di samping rumah. Sebenarnya ini hanya 3-6 bulan. 3-6 bulan. Setelah dari dinas perindustrian mengetahui bahwa ada produk ini, kami diikutkan supaya mengetahui bahwa kualitas ini atau ide ini belum ada. Kami diikutkan dalam lomba TTG. TTG itu teknologi tepat guna Provinsi Papua. Waktu itu lombanya di mana? Di Jayapura. Di Jayapura. Nah, setelah itu kami keluar dari kabupaten sebagai juara 1. Juara 1 untuk kabupaten itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 2005. Tahun 2005. Jadi produk ini selama berjalan, setelah mengikuti kegiatan lomba dan pulang, saya diberi petunjuk untuk, saya tanya supaya produk ini bisa menjadi hak saya, milik saya dikasih petunjuk untuk urus kegiatan atau hak cipta, sertifikat. Hak merek dan desain industri. Nah, ditanya, dan waktu itu kantor Dijen KAI masih di Tangerang? Iya. Wah, luar biasa. Tahun 2010 ya? Iya. Benar, saya sampai ke Tangerang. Saya sampai di Tangerang untuk urus. Luar biasa, suatu perjuangan yang mulia. Dan hari ini, 2 produk ini sudah mendapat perlindungan hukum dari kekayaan intelektual, yaitu perlindungan merek. Nama mereknya apa dikasih nama nih? Merek Sineri. Merek Sineri. Kompor Sineri. Kompor merek Sineri. Luar biasa. Dan juga mendapat sertifikat desain industri. Ya. Karena mendesain dengan cara yang belum ada di tempat lain. Ya. Dan juga saya berterima kasih kepada khusus Pemda atau Dinas Perindustrian waktu itu memberikan petunjuk dan lain, dan juga membantu transportasi perjalanan sampai ke Tangerang. Luar biasa. Terima kasih untuk Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah membantu kawan Robert. Untuk perjuangan yang besar ini pemerintah punya peran juga cukup. Dan saya maka itu produk ini saya lebih banyak produksi untuk ke masyarakat, dan ada berapa ide-ide lagi yang saya ingin berikan ke Kabupaten Kepulauan Yapen. Wah, luar biasa, ini kita dapat seorang anak Yapen yang memiliki inovasi dan terus berinovasi untuk melahirkan karya-karya terbaik untuk menolong masyarakat. Jadi setiap bulan itu rata-rata kami produksi berdasarkan permintaan dan modal yang sangat terbatas. Jadi
untuk satu model atau satu tipe, satu tungku, 2 tungku atau 3 tungku tergantung permintaan. Ya. Jadi rata-rata itu satu tungku yang banyak permintaan itu yang kecil, satu tungku. Satu tungku kecil sama yang tungku besar. Itu sekitar 30 sampai 40 unit. 30 sampai 40 unit setiap bulan. Setiap bulan itu. Luar biasa. Pasarannya masih hanya di Kabupaten Kepulauan Yapen saja? Atau sudah pernah ada yang dibawa keluar? Sudah ada yang pernah dibawa keluar. Sampai ke Papua Barat. Oke. Kemudian ada juga yang bawa pernah keluar ke Manado. Jadi nomor HP saya 0852 4585 7144. Satu kompor yang kecil ini yang model satu tungku kecil ini 150.000. 150.000. Yang dua ini? Itu 300.000. 300.000. Kalau yang besar ini? Yang besar ini berapa harganya? Itu 2,5. 250.000. Baliknya. Nah, 250.000 ya. 250. Nah. Jadi para-para yang keluar supaya kayu itu masuk. Kayu bisa lebih masuk. Terus waktu terbakar kayu tidak jatuh. Tidak jatuh ke tanah. Dia langsung jatuh ke bawah. Jadi debunya ditampung di bawah ya, langsung. Benar. Jadi kalau nanti mau buang tinggal dibalik aja. Nah, daya tampung dari debu atau abu yang di bawah ini itu sampai dengan 2 atau 3 minggu. 3 minggu, wow, luar biasa, cukup lama. Baru bisa. Oke. Jika itu proses pemasak dari pagi, siang dan malam. Oke. Kompor ini bisa menjadi milik kita semua yang ada di Papua ini. Dan saya ingin kompor ini bagaimana hasilnya berikut adalah tenaga kerja atau bisa memberdayakan adik-adik yang ada. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua akan membantu kawan saya untuk perpanjangan merek dan desain industri yang dimiliki. Kita berharap kompor ini tidak hanya dikuasai di Pasar Serui, tapi kita juga berharap masuk di daerah-daerah yang mungkin untuk memakai kompor HO karena faktornya minyak tanah sulit. Sementara alam di atas tanah dan negeri kita ini memberikan sumber daya alam termasuk potensi kayu yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Amin. Orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Amin. Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan.